cewek tersebut dan mengiris urat nadinya di sini, atau di pokok ada urat nadi dan aliran darah gitu guys. Terus digantungnya di atas bak mandi agar apa? Agar darahnya itu jauh. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas sebuah cerita kriminal yang mana korbannya itu termasuk korban terbanyak sedunia, yaitu sebanyak 650 orang, kurang lebih segitu sih. 650 orang wanita. Kalian kebayang gak sih 650? Tapi dia membunuhnya, tapi si pelaku ini ada rekannya juga sih yang membunuhnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan sedikit menceritakan latar belakang dari sang pelaku. Bagaimana ceritanya? Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1650 dari pasangan Giorgio dan Anna Bathory. Keluarga ini merupakan keluarga bangsawan paling kaya raya pada saat itu. Keluarga ini dikenal sebagai pertahanan melawan Utsmania. Elizabeth Bathory dikenal sebagai pembunuh berantai dalam sejarah Hungaria dan Slovakia. Ia disebut sebagai pembunuh berdarah Kestis. Kestis merupakan tempat di mana ia tinggal setelah menjadi janda, alias suaminya meninggal, guys. Elizabeth Bathory dan pembantunya dan 4 pembantunya dituduh sudah membunuh kurang lebih 650 wanita muda. Kakek buyut Elizabeth Bathory yang bernama Pangeran Stephen Bathory merupakan ksatria panglima perang pada saat ingin merebut kembali kekuasaannya di Wallachia. Salah satu paman dari Elizabeth Bathory merupakan penganut ajaran satanisme dan paganisme, ya kayak sekte sesat gitu loh guys. Dan salah satu sepupunya mempunyai kelainan jiwa di mana ia gemar melakukan kejahatan seksual. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologis kisah awal mula Elizabeth ingin membunuh. Jadi itu Elizabeth Bathory ini terpengaruh ajaran satanisme yang diajarkan oleh pelayan terdekatnya, yaitu Dorothea Sentenses dan biasa ia sebut Dorka. Ia terpengaruh oleh ajaran Dorka dan ia mempunyai kesenangan seksual ketika dia menyiksa pelayan-pelayan mudanya. Dan pada tahun 1600 suaminya Elizabeth meninggal, dan ini merupakan awal mula teror terjadi. Kayak gimana guys? Elizabeth kan senang menyiksa dan senang menyakiti pelayan-pelayan mudanya, apalagi suaminya sendiri sudah meninggal. Ya dia mempunyai lebih besar kesempatan atau peluang gitu guys, kayak mempunyai kebebasan gitu loh guys. Jadinya disitulah mulai terjadi teror yang sebenarnya. Dan pada usia 40 tahun Elizabeth mulai menyadari bahwa wajahnya sudah mulai ada tanda keriput, dan ia tidak terima gitu guys, karena ia adalah pemuja kecantikan dan kesempurnaan. Ia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologis pembunuhan korban pertama Elizabeth Bathory. Itu ceritanya gitu guys. Ceritanya gini guys. Pada suatu hari kan Elizabeth itu ada pelayannya menyisir rambutnya Elizabeth, dan nggak sengaja rambutnya tuh kena tarik gitu guys. Gak terlalu kenceng juga sih, kan biasa rambut kusut tuh kan kalau disisir pasti ngikut kepalanya. Gak sampai gitu juga guys, paling cuma gitu guys. Tapi karena merasa kesal gitu guys, pelayannya itu dikejar sama Elizabeth ini dan ditamparnya guys sampai hidungnya itu berdarah dan mengenai telapak tangannya. Dan Elizabeth meyakini bahwa darah gadis muda jika terkena kulitnya akan memancarkan
kayak aura kemudaan gitu guys. Jadinya sejak saat itu Elizabeth gemar menyiksa atau membunuh guys. Terus si Elizabeth ini menyuruh Dorka dan pelayannya Johannes Ujfari menelanjangi cewek tersebut dan mengiris urat nadinya di sini, atau di pokok ada urat nadi dan aliran darah gitu guys. Terus digantungnya di atas bak mandi agar apa? Agar darahnya itu jatuh ke bak mandinya. Itu gak langsung dibunuh guys, masih dipotong urat nadinya itu cuman guys, supaya agar darahnya itu masih banyak dan segar guys. Terus Elizabeth itu kan udah banyak darahnya tuh guys, berendam di situ guys. Dalam ini pelayannya ini masih dalam keadaan sekarat guys. Kalian bayangin gak sih? Nyesek banget aku sih. Setelah berendam di dalam kobangan darah di bak mandinya itu, dia menyadari bahwa itu merupakan rahasia awet muda yang sebenarnya. Dan sejak saat itu loh, teror sebenarnya terjadi. Elizabeth bahkan menyiksa, membunuh gitu guys, kurang lebih membunuh banyak pelayannya. Dibunuhnya sama lah kayak gitu juga guys, dipotong urat nadinya, digantungnya di atas bak mandinya. Terus setelah di bak mandinya tuh banyak darahnya, ya Elizabeth tuh berendam di situ guys, sampai pelayan wanita mudanya tuh semuanya habis guys. Dan karena sudah kehabisan pelayan wanita muda itu guys, Elizabeth pun mulai merekrut gitu, kayak ada lowongan kerja untuk jadi pelayan di istana gitu guys, untuk wanita-wanita muda gitu guys. Ini kan banyak guys warga desa di dekat istana tuh yang ingin, jadi mereka semua itu berbondong-bondong ke istana. Tapi itu semua itu gak dijadikan pelayan sesungguhnya, tapi nasib mereka sama dengan pelayan-pelayan sebelumnya, yaitu diikat ke atas bak mandi, diirisnya urat nadinya, urat pembuluh darahnya, sampai dia mati lemas. Dan sekali Elizabeth meminum darah yang masih segar itu dari gadis muda itu diminum, dan ia menyebutnya itu sebagai inner beauty guys. Dan lama-kelamaan Elizabeth menyadari bahwa jika ingin mendapatkan darah gadis yang berkualitas, dia pun mencari gadis bangsawannya gak bangsawan terlalu tinggi juga, kayak bangsawan rendahan gitu guys, untuk dijadikan untuk diambil darahnya itu guys, untuk dimandiin. Hilangnya gadis-gadis muda bangsawan mendapat perhatian penting dari kalangan bangsawan, orang-orang penting, bahkan raja sendiri. Dan pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan Georgi, yaitu sepupu Elizabeth sendiri, menyerbu kawasan tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan seorang gadis di dapur atau meja makan gitu guys, tergeletak dalam keadaan lemas. Dan mereka juga menemukan seorang gadis yang dipotong urat nadinya dan masih mengeluarkan darah, dalam kondisi sekarat. Dan di bagian penjara mereka melihat atau menyaksikan belasan gadis-gadis yang masih menunggu gilirannya untuk dibunuh. Dan mereka pun terus menggeledah-geledah tuh guys, dan sampai di basement. Dan betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan kurang lebih 50 mayat gadis muda yang sebagian besar sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang Sejak saat itu Elizabeth ditangkap bersama pelayan-pelayannya itu, dan di sidang itu terdapat kurang lebih 650 nama-nama orang gitu guys, dan dicantumkan di pengadilan.
Nama tersebut didapatkan dari berbagai pihak, yaitu dari kalangan petani dan dari kalangan bangsawan, bahkan kalangan raja-raja. Namun Elizabeth tidak diadili secara adil, guys. Bahkan saat pengadilan Elizabeth itu tidak datang, guys. Kan ingat gak sih, Elizabeth itu kan keluarga bangsawan, pasti mempunyai power tersendiri gitu, guys. Ya iyalah, banyak uang. Dan saat pengadilan itu hanya dihadiri oleh pelayan-pelayannya saja yang membantu Elizabeth itu, dan mereka berempat itu dijatuhi hukuman mati, sedangkan Elizabeth hanya dikurung di dalam istananya, kastilnya itu, di dalam, kalau nggak salah di dalam apa gitu, guys, kamarnya kalau nggak salah, di dalam situ seumur hidupnya. Dan kalau mau ngasih makan tuh ada kayak jendela kecil gitu, kalau ngasih makan pelayan itu tinggal masukin gitu makanan ke dalam lubang itu, terus sama Mbak Elizabeth ini dimakan gitu, guys. Dan pada tahun 1614, yaitu 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi di istananya sendiri, pelayan yang ngasih makan Elizabeth itu menyadari bahwa makanan yang diberikan Elizabeth di jendela itu tidak tersentuh oleh Elizabeth, dan pelayannya pasti curiga, ini makanan udah berhari-hari kok belum dimakan, curiga tuh itu pelayan itu udah curiga, jadi diintip gini, dan betapa terkejutnya dia melihat sang ratu Kontes Hungaria yaitu Elizabeth Bathory ini dalam keadaan meninggal, dan keadaan itu tertelungkup gitu, guys, kayak tertelungkup kayak dalam keadaan sujud gitu, guys. Kalau nggak salah tertelungkup tuh kayak apa sih, dalam keadaan tertelungkup dalam keadaan tertelungkup di usianya yang ke-54 tahun, dan ia pun meninggal pada 21 Agustus 1614, sekitar berapa, 400 tahun yang lalu, lebih 400 tahun lebih. Oke, guys, cukup segitu dulu video aku tentang Elizabeth Bathory ini. Gimana pendapat kalian tentang Mbak Elizabeth ini? Boleh banget komen di bawah. Oke, guys, jika kalian suka dengan channel ini, jika kalian ingin channel ini makin berkembang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.